Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Saudara-saudaraku, sahabat-sahabat, teman sejawat, perawat di seluruh Nusantara yang saya hormati, yang saya banggakan, serta yang saya cintai. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala pada kesempatan yang baik ini di tengah bulan suci Ramadan, bulan yang penuh berkah, bulan yang penuh maghfirah, bulan yang penuh ampunan, kita masih dipertemukan lagi dengan saya Mubarak dari Wonogiri, Provinsi Jawa Tengah. Dan pada kesempatan yang baik ini sengaja saya ingin berdiskusi, ingin berbicara terkait persoalan dan masalah-masalah yang berkembang di tengah-tengah masyarakat perawat menjelang diselenggarakannya Munas PPNI ke-10 di Bali. Kita telah mengetahui bersama bahwa pada tanggal 25 April 2020 kemarin DPP PPNI telah mengeluarkan dua surat. Surat pertama terkait pemberitahuan penundaan Munas PPNI ke-10 di Bali dengan nomor surat 0917. Dan surat kedua adalah surat keputusan DPP Persatuan Perawat Nasional Indonesia dengan nomor surat 057 yang isinya memutuskan penundaan Munas PPNI ke-10 di Bali sampai dengan masa pandemi COVID selesai. Akan tetapi di dalamnya juga ada keputusan perpanjangan kepengurusan DPP PPNI hasil Munas ke-9 di Palembang. Nah, inilah yang menjadi persoalan. Kalau terkait masalah penundaan Munas tidak masalah, tetapi yang masalah adalah perpanjangan kepengurusan DPP PPNI hasil Munas Palembang yang diperpanjang sendiri oleh DPP. Baru kali ini ada sejarah DPP memperpanjang kepengurusannya sendiri tanpa melibatkan DPW, tanpa melibatkan DPD. Padahal DPD ini punya hak suara, mempunyai mandat, ya, dan juga sebagai anggota mempunyai kedaulatan dalam organisasi. Nah, sesuai dengan ketentuan, sesuai dengan fakta yang ada bahwa Ketua Umum hasil Munas PPNI ke-9 di Palembang dilantik pada tanggal 9 Mei 2015 dan habis pada tanggal 9 Mei 2020. Nah, mestinya pada tanggal 9 Mei 2020 besok jam 00 kepengurusan DPP sesuai dengan SK-nya di demisioner. Setelah demisioner, kumpulkan DPW, kumpulkan DPD, dimintai masukan, kemudian menunjuk mas karetaker sampai dengan Munas yang akan datang. Jadi demisioner dulu. Persoalan mau maju kembali sebagai ketua umum dipersilakan. Silakan, tidak masalah kalau mau maju lagi, tetapi persoalannya harus didemisioner dulu. Jangan diperpanjang sendirilah seperti ini. Ini nabrak aturan, menabrak ADART, nabrak undang-undang ormas. Ini harus dilawan, saudara-saudara. Kita sebagai masyarakat, sebagai anggota PPNI wajib untuk menyelamatkan organisasi dari kehancuran. Contoh saja pilkada. Pilkada diundur pelaksanaan pilkadanya, tapi bukan berarti masa jabatan bupati dan gubernurnya diperpanjang. Enggak. Ketika masa jabatan bupati, masa jabatan gubernur selesai, maka akan di PLT. Pelaksanaan yang mundur adalah pelaksanaan pemilunya, bukan diperpanjang masa jabatannya. Kemudian yang selanjutnya adalah terkait masalah peraturan organisasi. Kenapa peraturan organisasi terkait masalah DPD ketika habis jabatannya, ketika ada masalah, maupun DPW ketika habis masa jabatannya, ketika ada masalah, itu ada PO-nya, yaitu terkait masalah caretaker. Tetapi ketika DPP sendiri itu tidak dibuat. Kenapa? Pertanyaannya, apakah ini lupa atau disengaja? Kalau disengaja berarti ada rencana ini. Ini yang lebih bahaya. Oleh karena itu, tolong kepada teman-teman DPW, pengurus DPP, sadarlah, insaflah, ini bulan Ramadan, bulan yang penuh dengan ampunan. Kita bertobat, mari kita legowo pada tanggal 9 Mei nanti di misioner. Persoalan mau maju, kita persilahkan, siapapun boleh maju menjadi ketua umum. Nah, terkait masalah force major, ya, terkait masalah force major, kita dengarkan kutipan, petikan dari salah satu pakar hukum dari UGM, yaitu Profesor Toto Hasibuan. Silakan, waktu dan tempat kami persilakan. Ya, memang Kepres nomor 12 tahun 2020 ini sudah menyatakan bahwa COVID-19 ini merupakan bencana non alam dan sebagai bencana nasional. Nah, kalau Anda tadi bertanya tentang bagaimana itu kaitannya dengan force major, ini perlu mendapat kita seperti ini. Kalau hal ini membuat dia tidak mampu lagi melakukan suatu kewajibannya atau kegiatannya, maka dia dapat dikatakan bahwa
sudah terjadi keadaan force majeure pada situasi pada saat itu. Demikian tadi cuplikan sedikit terkait masalah force majeure, ya kaitannya dengan Kepres nomor 12 2020 yang telah disampaikan oleh pakar hukum dari UGM, yaitu Bapak Profesor Toto Hasibuan. Terima kasih dan mudah-mudahan ini bisa menjadi introspeksi bagi kita semua dan menjadi pegangan kita semua sehingga kita tidak akan melanggar anggaran dasar anggaran rumah tangga. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka! Ya, memang Kepres nomor 12 tahun 2020 ini sudah menyatakan bahwa COVID-19 ini merupakan bencana non alam dan sebagai bencana nasional. Nah, kalau Anda tadi bertanya tentang bagaimana itu kaitannya dengan force majeure, ini perlu mendapat keadaan seperti ini. Kalau hal ini membuat dia tidak mampu lagi melakukan suatu kewajibannya atau kegiatannya, maka dia dapat dikatakan bahwa sudah terjadi keadaan force majeure pada situasi pada saat itu. Demikian tadi cuplikan sedikit terkait masalah force majeure, ya kaitannya dengan Kepres nomor 12 2020 yang telah disampaikan oleh pakar hukum dari UGM, yaitu Bapak Profesor Toto Hasibuan. Terima kasih dan mudah-mudahan ini bisa menjadi introspeksi bagi kita semua dan menjadi pegangan kita semua sehingga kita tidak akan melanggar anggaran dasar anggaran rumah tangga. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka!